Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam renungan pagi. Mari kita satukan hati berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami bersyukur buat kesempatan yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali mendengarkan sekaligus kami belajar dari firman-Mu. Kau ambil bagian dalam pemberitaan firman-Mu ini, urapi setiap kami, sehingga firman-Mu semakin mengarahkan kami untuk lebih sungguh-sungguh melakukan firman-Mu. Terima kasih, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara khusus pagi ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan Yesus, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulurkan waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan, serta memelihara dan melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, ketika kita bicara tentang doa, itu sepertinya sesuatu tindakan yang sudah biasa. Ya, persoalannya adalah sering kali kita sulit untuk diajak berdoa ketika persoalan itu semakin menekan, bahkan doa-doa kita tidak dijawab sehingga kita merasa untuk apa kita berdoa. Paulus berkata, tetaplah berdoa. Ayat yang pendek dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Nah, di sini kita melihat Tuhan Yesus mengajar dalam ayat 1, diberikan sebuah perumpamaan yang memotivasi kita betapa perlunya kita berdoa. Dikatakan dalam ayat 1 bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mengapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, saudara? Pertama kita lihat Allah itu Allah yang bertanggung jawab. Ya, jadi kalau kita melihat satu perikop ini, Allah itu baik. Ini menjadi alasan bagi kita untuk kita berdoa. Allah itu baik. Kenapa Allah itu baik? Yang pertama, Allah itu bertanggung jawab. Nah, kita melihat dalam nats yang kita baca ini, saudara, seorang janda sedang bergumul untuk masalahnya. Dan janda ini tahu persis satu-satunya penolong yang mampu menyelesaikan masalahnya adalah hakim. Tapi hakim ini dikatakan dalam ayat 4, dikatakan tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Jadi ketika ibu janda ini dengan penuh harapan, dia tahu bahwa satu-satunya penolong adalah hakim. Tapi hakim ini justru tidak meresponi dan tidak menanggapi permintaan dari ibu janda ini. Kenapa? Karena dia tidak takut akan Allah dan dia tidak memiliki sikap hormat kepada sesama. Tetapi kita melihat dalam teks ini
ibu janda ini tahu solusinya cuman hakim yang sanggup menolong dia. Sehingga ibu janda ini tidak pergi. Sampai akhirnya hakim ini menyerah. Daripada aku diganggu oleh ibu ini, mending saya bantu dia. Nah saudara, di sini Tuhan ingin menggambarkan dirinya sebagai Allah yang baik. Yang pertama, Allah bertanggung jawab. Saudara, kita melihat begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan betapa perlunya kita memiliki ketergantungan kita kepada Tuhan. Kita sadar dan kita tahu bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kita akui dengan jujur ketika masalah itu datang, kita lebih fokus kepada masalahnya. Tapi hari kita belajar, Allah itu baik. Dan kebaikannya dibuktikan dengan tanggung jawab. Tadi dibandingkan hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati sesamanya. Tapi Allah tidak. Di mata Allah, saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang dicintai. Kita adalah anak-anaknya. Dan Allah kita bertanggung jawab. Nah, menyadari Allah kita bertanggung jawab, marilah saudara. Mungkin kita merasa, kenapa Tuhan tidak ambil bagian? Tapi tetaplah kita berdoa. Ya, tetap berdoa. Dia Allah bertanggung jawab. Yang kedua, Allah itu baik. Buktinya yang kedua adalah Allah itu mampu dan mau menolong. Nah, ini poin yang penting. Allah itu mampu dan mau menolong. Hakim ini dia punya kemampuan tapi tidak mau menolong. Tapi Allah itu mampu dan mau menolong. Kita tahu Allah kita Allah yang senantiasa hadir, omnipresent, maha hadir dan juga maha tahu, omniscient dan juga omnipotent, maha kuasa. Nah, kalau kita sadar Allah itu mampu dan mau karena kasihnya dia mau menolong kita, mari kita gairahkan diri kita untuk tetap berdoa, berharap kepada Tuhan. Kita yakin Tuhan kita mampu mengubah setiap keadaan kita. Karena itu bawalah setiap beban kita kepada Allah, biarlah apa menjadi kehendaknya dapat dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Yang ketiga, Allah itu baik karena dia bertanggung jawab. Allah itu baik karena dia mampu dan mau menolong kita. Allah itu baik. Yang ketiga, dia menolong kita tepat pada waktunya. Nah, dalam ayat yang ketujuh, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat ini memberikan pemahaman kepada kita. Allah kita Allah yang tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Dan Allah yang kita tepat pada waktunya. Nah, kalau kita sadar dia menolong kita tepat pada waktunya, biarlah kita berjalan ya seiring dengan waktu Tuhan. Ya, jangan kita memaksa kehendak kita. Yang jelas saudara, bahwa kita percaya dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Pengkhotbah berkata, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam ayat 8 dijelaskan pentingnya iman. Nah, di sini kita melihat iman, keyakinan kita kepada Allah saudaraku akan menentukan pengenalan kita kepada Dia. Iman, saudaraku, kepercayaan kita kepada Dia, Allah yang bagaimana? Allah yang baik. Buktinya apa kebaikan Allah? Dia Allah yang bertanggung jawab, Allah yang mampu dan mau menolong, dan Allah yang menolong kita tepat pada waktunya. Saudara, saya mengalami hal seperti itu. Sepertinya Tuhan menutup mata, Tuhan tidak adil, kesannya begitu. Allah sepertinya membiarkan, kenapa kita dibiarkan sendirian. Tapi di situ saya banyak belajar bagaimana saya bisa duduk diam, menanti-nantikan Tuhan, ya menunggu waktunya Tuhan. Ya dalam Yesaya 40:31, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Menantikan dari teks bahasa Ibrani dari kata kafah. Kata kafah itu bisa berarti mengikat diri. Artinya kalau kita menantikan dan mengikat diri dengan Tuhan yang kuat, maka kita akan kuat. Biarlah kita belajar sepanjang hari ini, kita minta Tuhan ambil bagian, melibatkan diri dalam kehidupan kita. Dan kita tetap menaruh pengharapan kita
kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau Allah yang baik. Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Bawa setiap kami untuk belajar, melihat bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau tinggal bersama dengan kami. Biar kami boleh belajar dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kami. Kami belajarkan menempatkan Engkau sebagai pribadi yang mengendalikan, menuntun kehidupan kami. Dan kami boleh belajar bagaimana kami seharusnya berharap lewat doa-doa kami. Bersyukur hari ini kami boleh diingatkan kembali. Sesungguhnya Engkau Allah yang baik. Karena Engkau bertanggung jawab dan Engkau Allah yang mampu dan mau menolong. Bahkan tepat pada waktunya Engkau menyatakan pertolongan-Mu. Bahwa setiap kami itu belajar bersabar dan berharap kepada Engkau. Dan terus kami tetap mempercayakan hidup kami hanya kepada Engkau. Terima kasih buat pagi ini, buat firman-Mu. Kami berdoa untuk setiap pribadi kami hari ini. Kalau ada yang sedang bergumul untuk masalah-masalah dihadapi, Tuhan ambil bagian, Engkau mengontrol, mengendalikan kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah kami tetap fokus hanya kepadamu. Bukan kepada masalahnya, tapi pada Engkau Allah yang mampu dan mau menolong kami tepat pada waktunya. Biar kami boleh belajar mempertaruhkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Terima kasih, memberkati gereja-Mu, GKMI Kenari. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan dari hamba Tuhan, tim, Bapak Pendeta Muda Andi dan seluruh tim gembala dan majelis, seluruh jemaat, keluarga besar GKMI Kenari, Engkau berkati. Dan Tuhan terus berkarya lewat pelayanan yang diberikannya pada mereka masing-masing. Terima kasih. Kami serahkan tetap terus berdoa untuk pemerintahan kami. Dari pusat sampai ke daerah. Kami rindu ada pemulihan. Baik untuk kesehatan, ekonomi, dan keamanan. Kau berkati Bapak Presiden. Sampai ke pejabat ke daerah. Tuhan ambil bagian memberkatinya. Terima kasih. Kami tidak lepas-lepas berdoa untuk tenaga kesehatan yang ambil bagian untuk menangani penderita COVID-19. Tuhan terus jaga dan pelihara mereka. Upaya gugus tugas juga untuk mengelola pandemi ini Tuhan ikut campur berkarya. Terima kasih, kami serahkan sepenuh hidup kami dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh melangkah dengan pasti hari ini. Engkau bersama dengan kami dan turunkanlah berkat-Mu atas kami sekalian. Yaitu berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami dari pagi ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.